pernah mengakuin Habib apa enggak? Itu aja perkataan saya simpel. Pernah. Pernah. Apa? Cuma tujuan sampean apa? Sampean sadar nggak yang sampean akuin? Saya salah. Ya sekarang salah, tapi enggak, saya sekarang gini. Masalahnya gini, tindak lanjut sampean mengakuin habaib, sampean tahu lah siapa yang sampean sakiti. Kata itu ada, sekarang itu anak buah sampean yang pernah membimbing sampean, yang pernah sampean enggak, saya nggak pernah. Merasa? Nggak merasa. Merasa pernah? Hah? Nggak sama sama saya? Nggak pernah. Demi Allah, karena gini sampean orang itu bodoh. Nggak pernah, Abah. Loh, kamu kan main musik di luar. Marah mah. Main musik di masjid dong. Iya, debatnya di luar nanti, di luar. Kalau nggak kirim, diem kamu. Ini kok lanang sopo? Namur. Namur. Ya, baik teman-teman, memang perbuatan ini tidak perlu ditiru. Ya, memang tidak perlu ditiru karena ini adalah kejahatan ataupun kebejatan moral ya terhadap orang yang lebih tua. Diduga adalah seorang Habib karena dari percakapan sebelum baku hantam itu terjadi percakapan antara si orang yang sedang duduk ya memakai kopiah putih dan juga ada seorang yang diduga Habib itu kemudian mengadu mulut dan terjadilah keributan. Namun kita melihat bahwa perbuatan seperti ini seharusnya di agama manapun tidak perlu dicontoh atau tidak perlu terjadi teman-teman ya. Apalagi ini dilakukan terhadap misalnya ustadz atau kiai atau ulama, itu sangat berdosa sekali. Mengapa saya bagikan? Karena ya ini untuk menjadi pengalaman dan juga semoga pelaku yang melakukan kekerasan terhadap saudara kita umat muslim ini ditangkap atau cepat diproses supaya mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, teman-teman, ini ada dua sumber video yang saya akan bagikan buat kita semua, yaitu satu, keributan terjadi dalam masjid. Ya, di sini saya bahasnya karena ada hubungan dengan hukum haram dan tidaknya terhadap musik. Di mana hukum haram ini sudah ditekankan ulang-ulang oleh seorang ustadz, ya, tentu dia adalah orang ustadz mualaf, yaitu Ustadz Munsir Situmorang, ya. Musik itu haram katanya ya. Haram karena musik itu adalah dari negara bagian barat, negara Eropa yang kemudian dibawa masuk ke Indonesia oleh misionaris-misionaris Kristen. Sehingga ia mengatakan haram musik itu ya. Nah, juga terjadi di dalam masjid. Ya, seorang ustadz kemudian datang, saya tidak tahu apakah dia adalah seorang ustadz atau seorang jemaah biasa. Tetapi yang terjadi keributan ini adalah mengenai sebuah rebana ataupun anak-anak santri yang sedang memainkan musik di dalam masjid. Lalu kemudian diprotes, ia memprotes dan hampir aja mereka baku hantam teman-teman ya. Nah, karena itu apakah ada dalilnya hukum atau haram terhadap sebuah terhadap musik itu? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, Ustadz Munsir Situmorang itu sangat mengharamkan musik, teman-teman ya. Ia sangat mengharamkan musik. Sehingga dia tidak suka dengan kekristenan yang selalu nyanyi haleluya haleluya menggunakan musik. Nah, oleh karena itu ada hubungannya ya. Kita melihat apakah ini bagian daripada pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Ustadz Munsir Situmorang ini. Sehingga terjadi ini adalah seorang bapak ya, menggunakan celana jingkrang kalau kemudian masuk ke masjid dan ribut dengan pengurus masjid. Nah, oleh karena itu coba kita simak dulu video ini, nanti di akhir video saya akan nambahin komentar saya. Di dalam masjid, minta dalil, katanya nggak ada dalilnya. Sini sih, deket aja. Gimana Pak? Jarimu mungkar, Mungkar ya? Dalam masjid ya. Jarimu mungkar. Dia minta dalilnya mana? Loh, Kak, jarimu mungkar. Mungkar ini kemungkaran. Nah, mungkar ya, musiknya masjid mungkar ya jarimu ya. Nggak ada musik di dalam masjid itu, nggak ada. Wah, nadar bangai haram. Ini di perumahan Palm Spring, Surabaya. Dalil si A ono aja nih. Hah? Iya, dalil si A ono. Terus yang main musik sopo kon ngarani aku si A iku. Loh, Ini. Video no sik gak mau kirim sampean. Nggih. Licik sampean gak kirim. Nggih. oh iya.
Nggih, monggo monggo Pak. Musik yo masjid. Napa di sini napa? Merah tuh. Kira apa maksudnya? Mungkin ini pergi. Woi, Loh. Ini mau buat kerusakan ini. Nggih. Wis. iya iya, video Sarno ae. malahan. Ini menghalalkan musik Ah. di dalam masjid. Minta dalil, katanya nggak ada dalilnya. Sini sih. Deket aja. Jaremu, Gimana Pak? jaremu mungkar, Ada jaremu. Mungkar musik ya? dalam masjid ya. Jaremu mungkar. Dia minta dalilnya mana? Loh, Kak, jaremu mungkar. Mungkar ini kemungkaran. Nah, mungkar ya, musiknya masjid mungkar ya jaremu ya. Nggak ada musik di dalam masjid itu nggak ada. Loh, lah jaremu mungkar ya, musik. Ini yang ini loh ya. Mungkar demi Allah, mungkar. Wis, Geng. Nggih Pak. Nggih Iya. monggo Pak. mungkar ya. Ya wis, terus kamu hujanmu apa? Kalau nggak mungkar, hujanmu apa? Loh, iki kegiatan masjid Sunnah, ini. wajib. Iki Di agama cuma dua, sunnah sama wajib. Iki Nggak ada lagi. masjid ini. Duduk urusanmu. Pak, ini marah-marah Pak. Iki Masjid ini punya orang muslim. Hah? Nggak saya, nggak orang Amerika, punya hak di sini. Woi. Tapi untuk ibadah, nggak untuk kemungkaran kayak gini. Iki Tahu masjid aku. perumahan, iki masjidnya perumahan. Awakmu ndok kene pendatang. lho. Perumahan nggak ada ormas masuk masjid. Loh, Iya kan? awakmu Sama Nggak Jangan. boleh ormas masuk masjid dalam perumahan. Loh, memang gak ono ormas kene. Lah ini apa kalau bukan ormas ini? Loh, Loh, ini Ayo, jamaah. bukan ormas. iki jamaah iki. Jamaah mana? Jamaahnya Syiah. Iki remaja kene, remaja masjid kene. Saya nggak peduli, saya bukan orang sini, ada Loh, sini. iya, justru Berani saya depan. Loh, justru aku duduk wong kene, aku gaya-gaya ngene kok. Makanya itu kalau saya orang sini, saya jago kandang, saya orang luar. Lah iya sudah. Aku. Saya nggak tanya kamu, saya ini. Loh, aku ya wong jobo. Lucu kamu. Lucu. Oke, Pak. Ayo kamu. Ngale ini bahaya. Loh, kamu kalau main musik di luar, Marah mah. main musik di masjid dong. Iya, debatnya di luar nanti, di luar. Kalau nggak kirim, Wih. diem kamu. Ini kok larang sopo? Namur. Namur. Mah, ya ini. Wis di sini mau nonton nih berarti. Silakan main aja. Teman-temannya nunggu teman-temannya ya, wis. Jangan main. Ya, teman-teman, seperti yang saya katakan tadi bahwa ini biadat ya, manusia yang tidak tahu diri sehingga melakukan kekerasan terhadap orang yang lebih tua, dan kelihatan ini adalah seorang ustadz kalau nggak salah atau seorang haji. Ya, adu mulut dengan pelaku lalu kemudian ditendang, dipukul. Dan ini memang adalah contoh yang tidak baik teman-teman ya. Jadi kita minta atau berharap semoga orang yang melakukan kekerasan tersebut cepat dihukum ataupun diproses ya. Ya, itulah merupakan kejadian-kejadian nyata teman-teman ya, yang saat-saat ini terjadi bahkan sangat viral sekali. Nah, apakah yang harus kita lakukan ketika ada hal-hal semacam ini? Misalnya pelarangan atau haram hukumnya sebuah musik ketika dibawa masuk ke dalam masjid ataupun ke dalam tempat ibadah yang dianggap suci. Teman-teman, kalau saya melihat dari perspektif iman Kristen tentu memang berbeda ya dengan ajaran Islam. Namun kalau perspektif iman Kristen itu memang haram atau hukumnya sebuah musik ya tentu ada teman-teman ya. Tapi selagi itu untuk memuliakan Allah, memuliakan Tuhan yang kita sembah, itu boleh teman-teman ya. Kecuali misalnya di dalam tempat suci, di gereja, ataupun di dalam masjid, atau tempat suci lainnya, lalu kemudian kita menggunakan musik itu untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Misalnya menyolok-olok atau menyanyikan lagu-lagu yang memang
bertentangan dengan ajaran-ajaran tersebut, maka itu haram bagi kita, teman-teman ya. Tetapi selagi itu dipergunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati, dan untuk menyenangkan jiwa, saya pikir boleh-boleh saja, teman-temannya. Nah, apa yang diprotes oleh seorang, ya, kemungkinan ini adalah seorang ustadz ya, atau seorang jemaah biasa, kita kurang tahu pasti, tapi ini terjadi di Surabaya. Nah, sehingga ia mengatakan bahwa ada hukumnya ya. Katanya ada dalilnya juga. Nah, sehingga ia menunjuk 2 jari katanya ya. Nah, oleh karena itu ini membuat tanda tanya buat teman-teman semua, terutama yang beragama Islam. Mungkin saudara-saudara sekalian bisa meresponi ataupun menanggapi apa yang dikatakan oleh seorang bapak-bapak ini ya, di mana ia mengatakan haram musiknya masuk ke dalam masjid. Ya, oleh karena itu menurut saya sah-sah saja ya. Mungkin dari pihak Islam, mungkin dari saudara-saudaraku sekalian umat muslim, silakan saja menanggapi ataupun juga menyanggah kalau memang itu benar atau tidak benar. Tetapi dalam iman Kristen sudah jelas, teman-teman ya. Musik itu baik ya, di mana kita melihat bahwa seorang Daud ya, dia adalah seorang pengembala domba, tetapi dimanapun dia berada, dia selalu membawa alat-alat musik seperti seruling, rebana, dan lain-lainnya, teman-teman. Itu untuk menyenangkan jiwa, hatinya, dan juga untuk memuliakan Allah Sang Pencipta. Ya, alat musik apa saja, teman-teman ya. Bukan hanya organ ya, bukan hanya gitar, tetapi tepuk tangan itu juga musik ya. Artinya apa? Untuk kita memuliakan Tuhan ya. Jadi sangat jelas, teman-teman. Jadi itu aja videonya. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong, memberkati saudaraku sekalian. Shalom.